Menjalani ibadah puasa di negeri orang tentunya memiliki kesan dan juga tantangan tersendiri ya. Bagaimana kemudian dengan suasana Ramadan di Taipei, Taiwan? Kita sudah tersambung secara virtual dengan WNI yang ada di Taiwan. Ada Dery Permana Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Dery, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih Mas Dery sudah menyempatkan waktu pagi ini untuk sharing sedikit ya, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana suasana Ramadan di sana. Kabarnya pelonggaran sudah mulai diterapkan, sudah bisa juga mengakses area publik dengan lebih leluasa walaupun kemudian ada prokes yang harus dijalani dengan ketat. Tapi cerita lengkapnya seperti apa sih? Apa yang berbeda pelaksanaan puasa di tahun ini di sana, Mas Dery? Ya, jadi ya benar sekali, Mas. Jadi kalau tahun lalu ya kita menghadapi ya ada kasus ya yang melonjak dan pemerintah Taiwan dengan segera menutup akses ya ke tempat ibadah dan tempat keagamaan lainnya. Nah, untuk tahun ini ya meskipun ya terjadi peningkatan, tetapi dengan adanya tingkat vaksinasi yang sudah tinggi di Taiwan, sehingga pemerintah Taiwan sudah melonggarkan ya regulasi ya untuk penduduknya, termasuk kepada WNI ya atau warga asing yang ada di Taipei, Taiwan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah secara umum ya sehari-hari di masjid-masjid dan juga di tempat umum lainnya seperti kampus ya, musola dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah ya saya bisa kabarkan bahwa WNI di Taiwan termasuk mahasiswa dan PMI ya bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah di bulan Ramadan dengan sangat lancar dan sangat baik. Alhamdulillah ya. Nah, Mas Dery, ini kalau sudah ada pelonggaran tadi, nah bagaimana nih tantangannya atau kesulitannya saat berpuasa di negara yang minoritas Muslim gitu ya? Mungkin susah, mungkin mencari musola, masjid untuk tarawih, atau mungkin susah cari makanan halal bisa jadi ya kan? Susah dapat takjil ya, Maya. Betul, seperti di Indonesia. Apa nih Mas tantangannya? Iya, sebenarnya secara umum ya, memang tentu saja ada kesulitan, tetapi perlu diketahui bahwa Taiwan ya kita punya lebih dari 1% ya penduduk warga negara Indonesia di Taiwan, lebih dari 200 ribu ya jiwa yang ada di Taiwan, sehingga tentu saja banyak sekali toko-toko Indonesia yang menyediakan takjil dan juga makanan untuk berbuka ya, termasuk ya kita bersyukur sekali bahwa masjid-masjid di Taiwan yang lebih dari 7 ya saya kira jumlahnya itu secara aktif menyediakan ya kegiatan-kegiatan ya misalnya berbuka, dan juga termasuk kalau di Masjid Agung Taipei ya di kota ini ya itu menyediakan santap sahur bersama. Nah, sehingga sudah sangat umum ya kalau kita melihat pada saat maghrib ya berbuka dan juga pada saat sahur ya. Tadi baru saja saya juga sahur gitu ya. Itu banyak ya teman-teman PMI dan juga WNI yang berkumpul gitu, melaksanakan iktikaf deh, kemudian bersantap sahur bersama gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya, mungkin hanya ketika kita pergi ke suatu tempat ya secara yang tidak terlalu banyak gitu ya jumlah warga negara Indonesianya, ya kita mungkin agak sedikit kesulitan. Tetapi secara umum ya warga negara Indonesia, termasuk khususnya sebenarnya mahasiswa ya, kalau untuk di kampus-kampus mereka secara secara sukarela ya itu membuat catering gitu ya ataupun juga menyediakan berbuka gitu ya dengan patungan dan lain sebagainya. Begitu. Oke, Mas Dery gini, dengan pelonggaran yang berlaku, apakah kemudian bagi aktivitas kegiatan atau ibadah bagi para Muslim yang ada di Taiwan, Taipei ini, berlaku juga tidak aturan-aturan yang lebih spesifik? Mungkin bisa jadi tidak boleh mengobrol begitu, atau tidak boleh memvideokan momen-momen itu, atau apa yang diterapkan? Karena kabarnya begitu kelihatan ada yang ngobrol gitu langsung ditegur, disamperin gitu. Begitu nggak sih ceritanya, atau bagaimana sebenarnya? Ya, betul Mas. Jadi ya meskipun kita sudah memiliki pelonggaran ya untuk bersantap, berbuka puasa dan juga sahur ya, tetapi memang di masjid sendiri ya itu memang melakukan pencegahan untuk adanya penyebaran ya COVID-19, dengan ya kita memang dicegah ya untuk berbicara gitu ya secara aktif ketika berbuka, dan juga membuat video gitu ya, merekam video ya yang merekam jalannya berbuka ya, sehingga ya hanya pihak masjid saja yang mungkin
yang bisa memvideokan gitu ya Mhm. kegiatan berbuka dan sahur yang ada di masjid. Seperti itu, Mas. Oke. Alasannya apa tuh Mas Dery? Tidak boleh memvideokan itu? Iya, jadi mungkin dikhawatirkan ya, saya bisa lihat kekhawatiran dari pihak pengurus masjid ya, dengan adanya video yang direkam gitu ya, mungkin bisa terjadi gitu ya, adanya prasangka gitu ya, ataupun juga pemikiran gitu ya dari mungkin warga lokal ya yang melihat kegiatan keagamaan yang mungkin terlalu padat ya dan lain Mhm. sebagainya. Kita bisa catat memang termasuk ya warga Muslim di Taiwan ya termasuk yang cukup banyak ya dari segi jalannya ibadah ya dan jumlah yang hadir gitu ketika ada di masjid atau tempat ibadahnya. Begitu, Mbak. Mhm. Oke, kalau untuk makanan halal atau apa namanya ya, takjil mungkin ya, Mhm, Maya. Kalau di mhm. Indonesia kan gampang sekali ya, setiap Ya. sudut beberapa meter kita udah bisa ketemu makanan-makanan favorit kita, takjil-takjil yang ingin Ketemu mungkin kolak kita. nggak di sana? Iya, susah nggak sih atau gimana? Atau gampang atau potluck mungkin ya Iya, sesama iya, iya, iya. Muslim di sana Ya. atau bagaimana sebenarnya? Iya, alhamdulillah kalau di Taiwan sendiri ya kita memang sangat beragam ya. Cuma kalau memang di Masjid Taipei sendiri ya kita kalau untuk berbukanya ya ini alhamdulillah ya kita ada teman-teman dari Pakistan dan juga India yang memang secara rutin ya bertahun-tahun itu menyediakan makanan yang khas gitu ya, biryani ya, kemudian kari ayam dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau untuk makanan Indonesia sendiri memang kalau di kampus-kampus kita memang sudah umum gitu ya karena teman-teman juga yang punya usaha catering gitu ya dan juga bisa membuat makanan khas ya, Ya. takjil seperti kolak gitu ya, kolak pisang ya. Nah, itu banyak yang enak-enak mungkin dan kue-kue lainnya gitu ya. Nah, itu memang kita bisa merasakan hal yang sama gitu ya, yang ada di Indonesia. Itu bahkan ya insya Allah juga nanti ya ketika Idul Fitri ya pemerintah Taipei sendiri ya itu sudah menyiapkan gitu ya pesta perayaan ya Idul Fitri ya. Ini diselenggarakan memang sudah beberapa tahun ya oleh pemerintah Taipei. Nah, dan menyediakan makanan halal gitu ya, menyediakan dan mempromosikan makanan halal kepada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Taiwan seperti itu. Oke. Berarti lumayan mengobati gitu ya kerinduan akan suasana Ramadan di Iya. Indonesia gitu ya Mas Dery ya. Nah kalau tadi kegiatan Iya. di masjid, itu masjid-masjid umum yang ada di sekitar Taipei. Kalau KBRI sendiri, ada mengadakan acara tertentu nggak pada saat Ramadan ini? Mungkin tarawih atau ada bukber atau nanti mungkin sholat id berjamaah? Ya, jadi kalau Taiwan sendiri ya memang secara negara ini tidak diakui sebagai negara ya oleh Indonesia ya karena Indonesia menganut one China policy sehingga di sini hanya ada KDI ya atau Kamar Dagang Ekonomi Indonesia. Nah, jadi perwakilan Indonesia di Taiwan ini memang ya sebelum pandemi ya saya mencatat memang sering sekali ya mengadakan buka bersama dan juga adanya agenda kajian atau tausiah ya yang kita WNI ya dan juga warga sekitar itu juga bisa hadir ya di kesempatan acara tersebut. Tetapi memang untuk tahun ini itu dibatasi untuk internal saja ya adanya kegiatan itu dan disiarkan langsung secara online. Nah, untuk perayaan Id sendiri ya atau Idul Fitri sebenarnya secara rutin ya bertahun-tahun memang diadakan ya oleh KDI dan juga organisasi massa setempat ya seperti Forum Mahasiswa Indonesia di Taiwan ya, ada PCI NU ya dan juga Muhammadiyah Taiwan ya. Itu bekerjasama secara rutin ya, itu bersama-sama mengadakan sholat Idul Fitri. Ya, tidak hanya di Taipei sendiri ya, tetapi di kota-kota lainnya juga itu diselenggarakan, bahkan juga bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Begitu, Mbak. Oke, Mas Dery gini, dulu kan kita tahu Taiwan ini khususnya di Taipei juga cukup menjadi sorotan terkait penanganan COVID di sana. Setelah negara lain itu di bulan Maret dan April sudah banyak kasus dengan sistematis dari pengawasan dan aturan yang berlaku di sana. Agustus kalau tidak salah Taipei juga baru ada kasus pertama kali. Apakah kemudian situasi seperti ini masih termanage dengan baik sehingga tidak banyak membawa pengaruh begitu dengan kegiatan-kegiatan khususnya bagi aktivitas ibadah selama bulan Ramadan ini? Atau bagaimana situasi pandemi saat ini di sana? Ya, kalau situasi pandemi di sini ya kita mencatat memang sekarang pun juga terjadi lonjakan ya. Tetapi pemerintah Taipei dan juga Taiwan secara umum itu memang mengukur ya dan juga memantau secara berkala gitu ya, secara real time ya
kondisi yang ada di masyarakat ya. Misalnya kita juga perlu mencatat bahwa vaksinasi yang ada di Taiwan itu juga sudah tinggi ya, di atas 70% untuk dosis 2 ya, dan mungkin sudah di atas 50% saat ini untuk dosis yang booster ya, dosis ketiga. Sehingga sebenarnya pemerintah Taiwan ya itu secara umum optimistis untuk untuk bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan umum ya, kegiatan massa ya, seperti perayaan Idul Fitri ya, itu sudah dipublikasikan secara masif ya pada saat ini oleh pemerintah Taipei. Nah, kita juga perlu mencatat ya bahwa sebenarnya kalau dilihat dari negara-negara lain seperti Korea, Jepang ya, itu sudah bisa membuka ya bordernya gitu ya untuk warga asing. Nah, tetapi tak hanya Taiwan dan Hong Kong yang masih perlu karantina gitu ya, bahkan untuk yang sudah vaksin booster gitu ya, itu masih 10 hari. Nah, dan kita juga memprediksi ya, ini pemerintah Taipei ini bisa membuka gitu ya, kemungkinan ya pada bulan Juli ya, itu beritanya kepada teman-teman yang mau masuk Taiwan gitu ya, dengan pengurangan masa karantina seperti itu. Oke, baik Mas Dery. Terima kasih atas waktunya. Semoga puasanya lancar-lancar ya Mas Dery sampai Lebaran nanti. Terima kasih sekali lagi Mas Dery atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi.